Pemirsa, kemarau yang berakibat dengan kekeringan masih melanda sejumlah wilayah Nusantara. Ya, bahkan sejumlah warga harus rela berjalan kaki hingga beberapa kilometer untuk mendapatkan air bersih. Sementara kemarau panjang ini membuat sejumlah lahan pertanian dan juga perkebunan gagal panen dan berujung dengan meruginya para petani. Seperti yang terjadi pada Kampung Pandeglang, Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak, Banten ini misalnya. Selama beberapa bulan, warga kesulitan mendapatkan air. Peristiwa ini memaksa sejumlah warga nekat berjalan kaki hingga beberapa kilometer untuk mendapatkan air. Warga terpaksa masuk ke dalam hutan dan mencari sumber air yang berada di sekitar akar pohon. Meski tidak bersih, namun tidak ada pilihan lain untuk mendapatkan air. Selanjutnya, air tersebut akan disaring dan digunakan untuk sejumlah kebutuhan, seperti masak, mencuci, hingga mandi. Hal serupa juga dirasakan warga Indramayu, Jawa Barat. Kemarau panjang yang melanda wilayah ini mengakibatkan sejumlah lahan pertanian dan perkebunan terancam gagal panen. Peristiwa ini memaksa para petani mencabut seluruh tanaman baik pada lahan pertanian maupun perkebunan lantaran mati karena kekeringan. Selain mengakibatkan kerugian, gagal panen ini juga akan berdampak dengan ketahanan pangan. Warga berharap pemerintah segera memberi bantuan dan mencari solusinya. Tim iNews TV memberitakan. Ya, pemirsa, hujan yang tak kunjung turun mengakibatkan ratusan hektar areal sawah di Purbalingga, Jawa Tengah mengalami kekeringan dan tanahnya retak-retak. Sementara itu di Desa Kelampok, Grobogan, Jawa Tengah, kekeringan yang terjadi sejak 3 bulan lalu membuat warga terpaksa mengkonsumsi air sungai yang keruh dan asin. Pemirsa, kemarau yang berakibat dengan kekeringan masih melanda sejumlah wilayah Nusantara. Ya, bahkan sejumlah warga harus rela berjalan kaki hingga beberapa kilometer untuk mendapatkan air bersih. Sementara kemarau panjang ini membuat sejumlah lahan pertanian dan juga perkebunan gagal panen dan berujung dengan meruginya para petani. Seperti yang terjadi pada Kampung Pandeglang, Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak, Banten ini misalnya. Selama beberapa bulan, warga kesulitan mendapatkan air. Peristiwa ini memaksa sejumlah warga nekat berjalan kaki hingga beberapa kilometer untuk mendapatkan air. Warga terpaksa masuk ke dalam hutan dan mencari sumber air yang berada di sekitar akar pohon. Meski tidak bersih, namun tidak ada pilihan lain untuk mendapatkan air. Selanjutnya, air tersebut akan disaring dan digunakan untuk sejumlah kebutuhan, seperti masak, mencuci, hingga mandi. Hal serupa juga dirasakan warga Indramayu, Jawa Barat. Kemarau panjang yang melanda wilayah ini mengakibatkan sejumlah lahan pertanian dan perkebunan terancam gagal panen. Peristiwa ini memaksa para petani mencabut seluruh tanaman baik pada lahan pertanian maupun perkebunan lantaran mati karena kekeringan. Selain mengakibatkan kerugian, gagal panen ini juga akan berdampak dengan ketahanan pangan. Warga berharap pemerintah segera memberi bantuan dan mencari solusinya. Tim iNews TV memberitakan. Ya, pemirsa, hujan yang tak kunjung turun mengakibatkan ratusan hektar areal sawah di Purbalingga, Jawa Tengah mengalami kekeringan dan tanahnya retak-retak. Sementara itu di Desa Kelampok, Grobogan, Jawa Tengah, kekeringan yang terjadi sejak 3 bulan lalu membuat warga terpaksa mengkonsumsi air sungai yang keruh dan asin. Petani di 6 kecamatan di Purbalingga, Jawa Tengah masih kesulitan mengairi sawah mereka. Kekeringan di wilayah Purbalingga ini terjadi setelah dalam 2 bulan hujan tidak lagi turun. Sawah yang mengalami kekeringan tersebar di wilayah beberapa kecamatan. Guna menyelamatkan tanaman padi mereka, petani terpaksa mengeluarkan biaya tambahan untuk menyewa pompa air. Mengairi sawah dengan cara menyedot air dari sumur bor menjadi satu-satunya cara untuk menyelamatkan tanaman padi. Satu hari 40 ribu. Masukkan. Ini warga harus mengantri untuk mendapatkan air. Desa Payung hanya mendapatkan jatah 2 jerigen untuk rumah tangga. Penjatahan dilakukan karena mesin penyedot air yang terbatas. Mesin pemompa hanya dapat dihidupkan selama 1 jam setiap harinya. Kami cuma punya 1 sumur bor. Terus sumur bornya cuma pagi-pagi sama sore aja dihidupkan itu.
Kalau musim-musim kemarau, ya mungkin kalau musim kemarau bisa lah cuma 1 dregen, 2 dregen gitu aja yang bisa kita dapat mangkak. Kekeringan berdampak pada kesehatan warga. Selain dehidrasi, warga juga terserang batuk dan diare. Tanaman dan lahan warga yang tidak teraliri air menambah penderitaan warga Desa Payung. Warga berharap pemerintah segera memberikan bantuan kepada desa-desa yang berada di sekitar Gunung Sinabung. Sementara itu, warga Desa Kendung, Kecamatan Pancur, Rembang, Jawa Tengah ini harus berjalan kaki menyusuri jalan kampung, menembus kegelapan malam dan melawan hawa dingin. Mereka menuju sumber air yang terletak di kaki gunung. Musim kemarau seperti sekarang, debit air menyusut drastis. Untuk memenuhi 1 jerigen saja, butuh waktu 2 jam. Apalagi jika bersamaan banyak warga yang mengantri, waktu pun menjadi semakin lama. Kita mau buat sebuah sumur atau sebuah sumber mata air, insya Allah kita ambil dari Desa Kedung Mawon, Pak. Jadi untuk pengelolaannya kita jadi enak gitu aja. Kalau luar desa memang agak susah, Pak ya? Iya, agak susah. Selain itu memang darinya juga dari jauh, dari sini yang kita ambil dari program dari P3DT untuk tahun 1998 itu sekitar 2 kiloan, Pak. Keterbatasan air memaksa sebagian warga membatasi mandi hanya sekali dalam sehari. Itu pun bekas air yang digunakan mandi biasanya dipakai lagi untuk mencuci pakaian. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Rembang, Soeharto, untuk jangka pendek pihaknya akan menyalurkan bantuan air bersih. Sedangkan untuk jangka panjang, BPBD mengajukan bantuan ke tingkat provinsi dan pusat supaya jumlah sumur air bawah tanah dan proyek pipanisasi diperbanyak. Tim Liputan memberitakan.